Di dunia olahraga, kalau kita dengar nama Valverde, itu bisa berarti banyak hal. Bisa jadi seorang legenda balap sepeda, gelandang sepak bola kelas dunia, atau bahkan seorang manajer yang ahli taktik. Nah, kalau Anda bingung, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk kita pecahkan bareng-bareng kebingungan ini. Coba deh, yang mana yang langsung muncul di pikiran Anda? Apa sosok pembalap sepeda dengan karir yang panjang banget? Atau mungkin gelandang super energik dari salah satu klub sepak bola terbesar di dunia? Atau justru ahli strategi yang mondar-mandir di pinggir lapangan? Nah, inilah sumber kebingungannya. Oke, biar nggak pusing lagi, kita perjelas ya. Di atas kertas, ini dia nih ketiga Valverde yang sering bikin orang salah sangka. Pertama, ada Alejandro, pembalap sepeda dari Spanyol, lalu Federico, pemain sepak bola asal Uruguay, dan terakhir Ernesto, manajer sepak bola yang juga dari Spanyol. Tiga orang, tiga karir yang beda banget, tapi satu nama belakang yang sama. Yuk, kita mulai dari yang paling banyak koleksi pialanya di antara ketiganya. Sang maestro balap sepeda, Alejandro Valverde. Angka ini udah menjelaskan semuanya. 133 kemenangan profesional. Ini bukan sekadar statistik loh. Ini adalah angka yang menempatkan dia di jajaran pembalap sepeda terhebat sepanjang masa. Bukti nyata dari bakat dan daya tahan yang luar biasa. Sejak muda, dia udah dapat julukan El Imbatido, yang artinya yang tak terkalahkan. Coba bayangin, waktu masih kecil, dia menang lebih dari 50 balapan berturut-turut. Bakat gilanya ini akhirnya membawa dia jadi raja di beberapa balapan satu hari paling bergengsi di dunia, kayak La Flèche Wallonne dan Liège-Bastogne-Liège. Karirnya selama 2 dekade ini isinya naik turun kayak roller coaster. Puncaknya pas dia menang Grand Tour Spanyol, Vuelta a España, tahun 2009. Tapi dia juga pernah ngalamin masa kelam, kena skorsing doping 2 tahun. Hebatnya, dia bisa bangkit lagi dan justru meraih salah satu kemenangan terbesarnya di usia 38 tahun, jadi juara dunia, sebelum akhirnya pensiun di tahun 2022. Dan kutipan ini benar-benar menangkap semua emosi di balik kemenangan kejuaraan dunia 2018 itu. Setelah berkali-kali hampir juara, akhirnya dia bisa pakai jersey pelangi yang ikonik itu. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah puncak dari pengejaran seumur hidupnya. Oke, dari lintasan balap sepeda, sekarang kita pindah ke lapangan hijau. Yuk kita kenalan sama Valverde berikutnya, sang Dinamo Real Madrid, Federico Valverde. Kalau Alejandro itu soal daya tahan, nah Federico ini soal ledakan energi murni. Dia itu mesinnya lini tengah Real Madrid. Gaya mainnya itu lari tanpa henti, tackle keras, dan tendangan jarak jauh yang, dahsyat. Inilah yang bikin dia jadi idola para fans dan bagian penting dari kesuksesan raksasa Spanyol itu. Valverde kita yang ketiga ini membawa kita dari tengah lapangan ke pinggir lapangan. Mari kita ketemu sama sang ahli strategi, otak di balik permainan, manajer Ernesto Valverde. Ernesto ini adalah seorang memikir. Sebagai manajer, terutama di Athletic Club, dia dikenal banget karena kecerdasan taktisnya. Ciri khasnya, formasi 4-2-3-1 yang super disiplin. Sebuah sistem yang menyeimbangkan pertahanan yang kokoh dengan serangan yang kreatif. Dialah otak di balik operasi timnya. Oke, kita udah kenalan nih sama sang legenda balap sepeda, sang dinamo lini tengah, dan sang master taktik. 3 individu luar biasa di bidangnya masing-masing. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi, apa dong hubungan mereka? Jadi jawabannya apa? Simple banget, nggak ada hubungan keluarga sama sekali. Nggak ada ikatan darah, nggak ada silsilah tersembunyi. Ini murni kebetulan yang luar biasa, di mana 3 atlet top ini kebetulan punya nama belakang yang sama. Nama Valverde itu sebenarnya cukup umum loh di negara-negara berbahasa Spanyol dan Portugis. Artinya, lembah hijau. Nah, ini contoh sempurna gimana sebuah nama bisa mendunia karena dibawa oleh orang-orang hebat yang sama sekali nggak berhubungan, selain dari kehebatan mereka sendiri. Jadi, ini rangkuman singkatnya, biar makin jelas. Alejandro, sang legenda balap sepeda dengan karir super panjang dan 133 kemenangan. Federico, mesin lini tengah modern yang jadi andalan Real Madrid, dan Ernesto, otak taktis di pinggir lapangan. 3 legenda, 1 nama, dan 0 hubungan keluarga. Ini jadi meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik. Secara harfiah, Valverde itu kan artinya lembah hijau. Tapi berkat ketiga atlet ini, nama itu sekarang jadi identik dengan kemenangan, energi, dan strategi di dunia olahraga.
Jadi, apa sih yang lebih kuat mendefinisikan sebuah nama? Makna aslinya atau warisan yang dibangun oleh orang-orang yang menyandangnya?